Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta minggu ini. Yang pertama, pelayan firman Tuhan. Yang melayani firman Tuhan pada kebaktian minggu pada hari ini, tanggal 26 Juni 2022 di kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 adalah Saudara Daniel Eka Wanaputra, mahasiswa stase Saat Malang. Atas pelayanan yang diberikan, Majelis Jemaat GKI Blora mengucapkan terima kasih. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juni 2022, dalam kebaktian umum 1 dan umum 2 di Gedung GKI Blora akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus di rumah atau secara online dilaksanakan serentak satu kali bersamaan dengan kebaktian umum 1 pukul 9 pagi. Yang ketiga, persembahan unduh-unduh. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juni 2022, dalam kebaktian umum 1 dan umum 2, akan dikumpulkan persembahan unduh-unduh sebagai wujud syukur tahunan kita atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang belum mendapat amplop persembahan unduh-unduh, dapat mengambil di tempat yang telah disediakan di depan gedung gereja. Yang keempat, berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, seorang anggota jemaat GKI Blora, yaitu nama Ibu Sudarmi, usia 80 tahun, tanggal lahir 1 Juli 1942. Kebaktian untuk pemakaman telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 13. Selamat beribadah. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan pada kami hidup seturut jalan-Mu. Pada hari ini kami menyatukan hati untuk memuliakan-Mu, mendengarkan sabda Tuhan, serta bertekad untuk hidup dalam kesetiaan dan ketulusan dalam mengikut Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pujilah namanya.
Keselamatan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Ketika Kristus merengkuh kita dalam keselamatannya, Ia melakukan hal yang luar biasa dengan memberi dirinya, tubuh, dan darahnya untuk membasuh dosa segala yang diciptakan. Hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus sebagai tanda dan materai keselamatan yang mempersatukan orang percaya dengan tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus juga dipahami sebagai refleksi dari perjamuan abadi yang akan kita nikmati bersama Sang Anak Domba setelah kita meninggalkan dunia. Mari sambut rengkuan Allah dengan setia dan tulus mengikut Kristus, meninggalkan hidup lama, dan dengan sukacita menyambut undangan perjamuan kudus dengan penuh iman dan syukur. Datanglah ke meja Tuhan, di sini Dia sudah sediakan semua yang kita rindukan. Dan semeja denganku dalam persaudaraan. Ku sambut yang terima, terimalah jawab kasih dariku. Mari semua bumi dan surga, datanglah ke meja Tuhan. Di sini Dia sudah sediakan semua yang kita rindukan. Makan dan minum denganku, semuanya tersedia. Jiwamu kan bersuka, imanmu akan menjadi segar. Mari semua bumi dan surga, datanglah ke meja Tuhan. Di sini Dia sudah sediakan semua yang kita rindukan. Roti akan ingatkanmu akan pengorbananmu. Anggur kan ingatkanmu betapa hangat kasih setiaku. Mari semua bumi dan surga, datanglah ke meja Tuhan. Di sini Dia sudah sediakan semua yang kita rindukan. Hidupmu kan dicukupkan, damai melingkupimu. Akulah sumber berkah yang melihara kehidupanmu. Mari semua bumi dan surga, datanglah ke meja Tuhan. Di sini Dia sudah sediakan semua yang kita rindukan. Dalam bacaan pertama leksionari kita,
1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai dengan 21 dikisah. Ketika Elisa memutuskan untuk mengikut Nabi Elia, ia melakukan suatu hal yang luar biasa yang membuatnya sulit, bahkan sebenarnya tidak mungkin untuk kembali ke pekerjaannya sebagai petani. Setelah pulang ke rumah dan membuat pesta perpisahan, Elisa mengambil pasangan lembu dan menyembelihnya. Dengan tekad untuk meninggalkan jalan hidupnya yang lama, Elisa memasak daging lembu dengan api, hasil pembakaran bajak yang digunakannya untuk bertani, lalu ia memberi makan anak buahnya. Sesudah itu bersiaplah Elisa lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menyambut panggilan Kristus dan memutuskan mengikut Kristus, bersungguh-sungguhkah kita meninggalkan hidup lama kita? Mari kita bersama-sama merenungkan.
Bagi kita yang telah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Allah, imanilah ayat dari Galatia 5 ayat 1a. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya melalui khotbah yang sebentar lagi akan kami dengarkan, Engkau yang bekerja, Engkau yang menyelidiki hati setiap kami, dan Engkau yang menilai saja hidup kami. Kiranya melalui khotbah hari ini, kami diingatkan terus untuk berjuang sampai akhir untuk setia. Tolong kami dalam mendengarkan khotbah hari ini, agar kami bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kami juga mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, agar melalui hamba-Mu, hanya nama-Mu, hanya firman-Mu yang disampaikan kepada jemaat di tempat ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus dan dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Allah, mari kita membaca bersama-sama Injil Lukas. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Injil Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Injil Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, memeliharanya, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di live streaming YouTube. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Bapak Ibu pernah dengar ya tentu peribahasa ini ya. Peribahasa ini sesungguhnya menyindir orang-orang yang hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa melakukan apa yang ia katakan. Orang ini banyak sekali ngomong manis gitu, manis di bibir kalau kita bilang. Tapi sesungguhnya hidupnya kosong, omongannya hanya omong kosong belaka. Jemaat, memang dunia saat ini menuntut sebuah keseriusan, kesungguhan. Kalau kita ngomong A, ya kita harus ngakuin A-nya juga. Kalau kita ngomong setia, kita berarti harus setia juga. Karena itu kita nggak bisa ngomong secara sembarangan. Kita harus tahu apa arti dari yang kita ucapkan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau dipikir-pikir gitu ya, begitu pula seharusnya kehidupan orang Kristen. Orang Kristen seharusnya melakukan ini sejak dahulu. Kita dapat berkata, aku mau ikut Engkau Tuhan, tetapi sayangnya kesungguhan kita nggak cuma diukur dari mulut saja. Kesungguhan kita mengikut Tuhan juga dilihat, diungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi murid Kristus yang setia adalah menjadi murid yang mengerti arti dari murid itu sendiri dan setia menjalaninya. Sayangnya nggak semua orang Kristen mengerti hal ini, Bapak Ibu. Nggak sedikit dari umat percaya yang hanya ngomong di mulut. Ketika ia menghadapi kenyataan dalam perjalanan hidupnya bersama Tuhan, dia kaget kebanyakan. Kok ikut Tuhan seperti ini? Kok ikut Tuhan nggak seperti yang aku ekspektasikan? Dan akhirnya cuma dua, tetap setia atau meninggalkan Kristus. Banyak orang yang sesungguhnya tidak mengerti apa mengikuti Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebagai murid tentu kita harus tahu apa arti menjadi murid Kristus itu sendiri. Allah ingin kita umatnya menyadari seperti apa itu murid yang setia. Seperti apa murid Kristus yang siap itu sendiri. Lantas apa menjadi murid Kristus? Pertama, menjadi murid Kristus berarti siap untuk keluar dari zona nyaman. Pada ayat 51 sampai 55, Yesus memanggil agar setiap murid ini keluar dari zona nyaman mereka. Ceritanya Yesus mengutus para muridnya untuk pergi ke daerah Samaria, pergi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang kalau kita lihat perjalanan menuju Yerusalem tentunya. Pada saat itu Samaria adalah seperti saudara tirinya bangsa Israel, Bapak Ibu. Saudara tiri yang dikucilkan. Ia bagian dari bangsa Israel. Tetapi oleh orang Israel, Samaria dianggap sebagai orang yang membelot kepada Allah. Kenapa? Karena pada pembuangan mereka kawin campur. Mereka juga menyembah ilah-ilah yang lain dari hasil perkawinan campur mereka. Oleh karena itu, gak aneh kalau kita lihat bangsa Samaria ini menolak murid-muridnya Yesus. Karena dijelaskan tujuan Yesus ke Yerusalem. Atau bisa kita lihat juga mereka memandang Yesus sebagai orang Israel. Bapak Ibu, bagian ini sering diceritakan sebagai penolakan orang terhadap Yesus. Atau yang sering kita dengar mungkin pernah Bapak Ibu dengar tanda-tanda Yerusalem. Yaitu penolakan akan Yesus Kristus. Tapi sesungguhnya makna ini lebih daripada itu. Jika kita lihat pada ayat selanjutnya, terlihatlah sikap para murid. Mereka marah melihat respons umat Samaria. Kalau bahasa sekarang gitu ya. Mungkin mereka ngomong gini, Tuhan, ini orang kita bakar aja kali ya. Mau nggak Tuhan aku minta Allah menurunkan api dari langit? Sepertinya mereka menjadikan apa yang Elia lakukan dahulu sebagai
dasar mereka berkata seperti itu. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Raja-Raja 1 ayat 10 sampai 12, Elia juga pernah melakukan itu. Dan mereka menganggap hal itu baik juga untuk mereka lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang penting adalah respons Yesus. Dalam ayat yang singkat, ayat 55, berkata, ia berpaling dan menegur mereka. Bapak Ibu Saudara, kata menegur ini bukan cuma sekedar tegur gitu. Jangan gitu, enggak. Kata bahasanya ini menggunakan epitimesen, yang berarti sebenarnya mengecam. Yesus menolak dengan keras apa yang mereka katakan, apa yang murid-muridnya katakan. Kenapa? Yesus secara tidak langsung ingin menyatakan bahwa ia ingin pemberitaan Injil berjalan dengan damai dan penuh kasih. Sesungguhnya bagian ini berkata tentang penolakan Yesus terhadap sikap murid-murid, terhadap hati murid-murid. Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati para murid-murid. Yesus tidak hanya menangkap mereka sekedar marah, tapi Yesus menangkap bahwa mereka sebetulnya adalah orang yang benci pada orang Samaria. Memang kalau melihat sejarahnya ya wajar, karena mereka adalah orang Israel juga. Tetapi Yesus tidak mau menerima hal itu. Yesus tidak setuju dengan sikap yang demikian. Penekanan ini juga yang dilanjutkan Yesus pada ayat 57 dan 58. Ketika ada orang yang mau mengikut Yesus, dengan singkat Yesus langsung menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksud dari perkataan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara? Yesus ingin menekankan bahwa ketika mengikutnya, maka seseorang harus siap meninggalkan zona nyamannya. Situasi yang menurut mereka baik harus siap diambil dan pergi untuk menghidupi kehidupan bersama dengan Kristus. Yesus tidak ingin muridnya hanya sekedar lip service, berkata, iya Tuhan aku mau, tapi sesungguhnya tidak pernah mau menghidupi kehidupan yang ia kehendaki. Bapak Ibu Saudara, mengasihi semua orang bukanlah zona yang nyaman bagi murid-murid Kristus pada waktu itu. Murid Yesus waktu itu adalah orang Yahudi yang kesannya selalu eksklusif. Menganggap diri paling benar karena mereka dianggap sebagai orang yang diselamatkan oleh Allah. Menganggap dirinya eksklusif. Apalagi ngomong soal Samaria, Bapak Ibu Saudara. Wah, itu udah paling malesin bagi mereka. Tetapi sikap Yesus dengan tegas menunjukkan bahwa jika mereka ingin mengikuti Yesus, maka mereka perlu meninggalkan semua pikiran mereka yang dahulu. Yesus ingin muridnya untuk siap berada dimanapun dan apapun situasinya. Dan yang penting adalah siap untuk mengasihi siapapun. Meninggalkan zona nyaman bukan hanya siap secara fisik, siap ditempatkan di segala macam. Tetapi meninggalkan zona nyaman artinya siap meninggalkan pikiran kehidupan yang lama. Dan kini mengenakan kehidupan yang baru. Terus dibentuk oleh Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Menjadi saksi dari Allah. Menjadi saksi cerminan kasih Allah. Termasuk kepada orang-orang yang tidak kita sukai. Bapak Ibu Saudara, menjadi murid Kristus adalah siap keluar dari zona nyaman kita dan menyatakan kasih itu kepada siapapun juga. Termasuk kita. Bukankah kita juga adalah muridnya? Betul, kita mengasihi, kita sesama gereja gitu ya, sesama umat di gereja ini ataupun di tempat yang lain, kita saling mengasihi. Tapi jika kita hanya mengasihi kepada orang-orang yang kita suka, orang-orang yang kita nyaman, bukankah itu juga eksklusif, Bapak Ibu Saudara? Bukankah itu sama saja kita tidak meninggalkan zona nyaman kita? Lantas, sudahkah kita punya sikap seperti murid yang Allah kehendaki? Siap meninggalkan zona nyaman kita.
Jemaat yang terkasih, arti menjadi murid Kristus yang setia selanjutnya adalah menjadikan Yesus sebagai prioritas nomor 1 di kehidupan murid. Dalam ayat 59, Yesus memanggil seseorang. Perhatikan ini, Yesus memanggil seseorang untuk mengikuti dia. Berbeda dengan dua bagian yang lain ya. Itu orang-orang yang ngomong ke Yesus. Tapi Yesus memanggil seseorang untuk mengikuti dia. Tapi orang ini merespon. Katanya begini, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikir-pikir gitu ya, ini respons yang normal bukan? Normal nggak sih? Ini hal yang etis bukan Bapak Ibu Saudara? Waktu itu upacara penguburan adalah hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Penguburan keluarga, apalagi menguburkan orang tua, adalah hal yang menjadi prioritas etis. Bukan hanya sekedar etis, bukan hanya sekedar baik, tapi menjadi prioritas dari kehidupan umat Yahudi. Prioritas etis ini kemungkinan adalah turunan dari perintah Tuhan untuk menghormati ayah dan ibu. Jadi kalau dalam bahasa sekarang, mungkin orang ini berkata, "Ya Tuhan, aku mau ikut, iya. Tapi tunggu dulu Tuhan, aku mau balik dulu nih ke rumah. Ada hal yang lebih penting yang aku lakukan. Entah itu merawat orang tua atau menguburkan orang tua." Menariknya Bapak Ibu Saudara, respons Yesus tidaklah seperti yang kita pikirkan, yaitu normal. Yesus merespon dengan berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Bapak Ibu Saudara, Yesus rasanya kok kayak melarang kita gitu. Kok kita dilarang untuk melakukan yang baik untuk orang tua kita? Apakah benar Yesus mengajarkan hal yang seperti itu? Jangan-jangan Yesus ini mengajarkan hal yang tidak etis? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Penekanan Yesus bukanlah sedang mengajak kita melakukan hal yang tidak baik. Yesus bukan sedang mengajak kita untuk tidak menghormati orang tua kita. Tapi Yesus menekankan bahwa orang-orang yang menjadi murid-muridnya harus memprioritaskan Allah dan kerajaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yesus memberikan penekanan akan apa yang seharusnya jadi prioritas seorang murid. Seorang murid hendaknya memprioritaskan Allah apapun situasi kehidupannya. Prioritas seorang murid bukanlah hanya sekedar melakukan hal-hal yang etis, melakukan hal-hal yang kelihatannya baik. Tetapi prioritas seorang murid seharusnya adalah Yesus sendiri. Pada zaman itu murid-murid atau kebanyakan orang Yahudi memprioritaskan hal yang baik, Bapak Ibu Saudara. Hukum Taurat itu sudah jadi kebudayaan bagi mereka. Banyak turunan hukum Taurat yang akhirnya jadi budaya, harus dilakukan, harus kalau nggak begini, begini. Kalau nggak begini nanti akibatnya begitu. Maka mereka tentu memprioritaskan segala macam perbuatan baik untuk memenuhi hukum Taurat, termasuk menguburkan keluarga yang tadi kita baca. Namun kini Kristus telah datang dan menggenapi hukum Taurat itu. Dalam Matius 5 ayat 17 berkata demikian. Lantas yang menjadi prioritas hidup murid-murid seharusnya bukanlah hukum Taurat, tetapi Yesus. Tetapi Allah sendiri, kerajaan Allah. Saudara, bukan berarti kebaikan itu tidak perlu lagi untuk kita lakukan. Kebaikan tetap harus kita lakukan. Tetapi fokus, prioritasnya yang perlu kita perbaiki. Kebaikan muncul dari para murid. Kebaikan yang muncul dari para murid adalah hasil dari mereka memprioritaskan Allah. Ketika mereka memprioritaskan hubungan mereka dengan Allah, relasi mereka dengan Allah, kerajaan Allah, maka kebaikan itu akan muncul dengan sendirinya. Ini prioritas murid bukan hanya sekedar hal yang etis, tapi perintah Kristus untuk pergi dan memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Bapak Ibu, Kristus ingin setiap muridnya memprioritaskan, menjadikan Allah dan menjadikan kerajaan Allah sebagai yang utama
dalam kehidupan. Seringkali murid-murid Kristus lupa akan hal ini. Kita sering berbicara, iya Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tapi ketika kita sudah percaya dan menghidupi kehidupan kita, aduh Tuhan, aku harus ngelakuin ini dulu, nanti ya Tuhan. Atau kita sering mendengar perintah untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan kerajaan Allah. Bukankah kita sering merespon juga, iya Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Tapi ketika ada kesempatan, kita malah banyak alasan. Aduh Tuhan, gak usah lah, namanya kristenisasi ini mah. Aduh gak usah lah Tuhan, itu kan urusan pribadi. Aku doain aja lah ya Tuhan. Atau lebih praktis, ketika kita sudah tahu bahwa kita harus terus berelasi dengan Tuhan, baik pribadi maupun secara komunal di gereja. Kita sering mentoleransi ketidakseriusan kita. Aduh Tuhan, aku harus ngerjain dulu nih kerjaan. Nanti dulu ya Tuhan. Aduh Tuhan, waktu bersama keluargaku lebih penting daripada harus datang ke gereja. Nanti dulu lah Tuhan, tunda dulu ya. Duh Tuhan, enakan online, bisa ngumpul di gereja, bisa ngumpul bersama-sama keluarga daripada di gereja, jauh. Udahlah di sini aja Tuhan. Kan katanya Allah memanggil kita. Iya aku mau, tapi bentar dulu. Kalau ada hal yang lebih penting, ya aku lakuin hal yang lebih penting dulu. Oh Bapak Ibu Saudara, kita sering menganggap Allah lah yang butuh kita. Sehingga kita menjadikannya hanya sebagai yang kesekian di dalam hidup kita. Jemaat, sungguh menyedihkan ketika ada murid yang hidup seperti ini. Sedih sekali ketika sebagai seorang murid Kristus yang katanya setia, tapi pada kenyataannya kita tidak memikirkan Tuhan sama sekali dalam kehidupan kita. Gimana kita bisa jadi pemberita Injil kalau kita sendiri tidak memprioritaskan Allah? Kalau kita sendiri tidak memprioritaskan Allah yang punya Injil itu. Bapak Ibu Saudara, murid yang setia dan siap adalah murid yang menjadikan Allah serta pemberitaan kerajaannya sebagai prioritas utama. Seradikal itu, ya. Menjadi murid Kristus yang setia berarti siap menjadikan Allah dan pemberitaan Injil yang lebih utama dibandingkan hal-hal yang lain. Oleh karena itu, mari kita melihat ke dalam hati kita lagi. Mari kita lihat prioritas-prioritas hidup kita. Adakah Allah di dalam prioritas hidup kita? Adakah pemberitaan Injil itu menjadi prioritas hidup kita? Sudahkah kedua hal ini menjadi yang nomor satu di dalam hidup kita? Terakhir Bapak Ibu Saudara, setia sebagai murid Kristus artinya adalah menjadi murid yang tidak hanya sekedar coba-coba. Dalam ayat 61 berkata bahwa ada seorang lagi yang datang kepada Kristus, ngomong, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Tapi di akhir perkataannya, ia berkata, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Orang ini ingin pergi dahulu sebelum mengikuti Kristus. Pergi kemana? Ke keluarganya untuk pamitan. Tapi lagi-lagi Yesus menolaknya. Yesus berkata bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, apakah pamitan adalah hal yang salah? Kalau kita ingin pergi gitu ya ke tempat yang jauh, bukankah kita harus pamitan gitu? Kalau saya mah, kalau balik ke rumah lagi nggak pamitan, digeplak sama bapak saya, gitu. Apakah hal yang pamitan ini nih salah?
Apakah Yesus sedang mengajarkan kita untuk membenci keluarga kita? Sekali lagi bukan itu yang ingin Yesus tekankan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah pengajaran tersirat yang Yesus berikan kepada para muridnya. Yesus menekankan bahwa menjadi murid Kristus tidaklah menoleh ke belakang. Yesus menekankan bahwa orang yang berkata ingin ikut Yesus ini tidak serius. Ia ingin berpamitan kepada keluarganya sekaligus memberitahu bahwa Kristuslah yang ia ikuti. Tetapi ada hal tersembunyi, Bapak Ibu Saudara, yaitu hasrat untuk kembali. Maksudnya apa? Iya, orang ini mau ikut Kristus, tapi kalau ia di perjalanannya menemukan ketidaknyamanan, ketidaksukaan terhadap satu pengajaran tertentu, ada opsi untuk kembali ke kehidupan yang lama. Kalau ada hal yang ditegur oleh Kristus, ia bisa meninggalkan Kristus begitu saja. Ia merindukan kehidupannya yang lama. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya jawaban Yesus ini bukanlah penolakan. Jawaban Yesus ini adalah peringatan bagi para murid-murid. Peringatan akan apa? Kalau kita mendengar kata menengok ke belakang, peringatan ini mengingatkan para murid tentang natur bangsa Israel itu sendiri. Menengok ke belakang ini seperti cap bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka, nenek moyang mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Menengok ke belakang sesungguhnya mengingatkan para murid tentang nenek moyang mereka di padang gurun ketika keluar dari Mesir. Bangsa Israel di padang gurun, mereka bersedia, bahkan mereka yang mau sendiri mengikuti mengikuti Allah. Mereka yang sendiri mau mengikuti Allah untuk dibawa keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Tetapi kita tahu sendiri, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan mereka mengeluh, mereka merana, mereka merindukan kehidupan yang dahulu di Mesir. Dalam Bilangan 11, dengan gamblang menunjukkan kebobrokan bangsa Israel. Mereka berkata, siapakah yang akan memberi kita daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang kita lihat. Oh Bapak Ibu Saudara, Israel dulu menderita. Bahkan mereka teriak-teriak minta pertolongan kepada Tuhan. Dan kini ketika mereka hidup, berjalan bersama dengan Tuhan, ketika menemukan sedikit saja ketidaknyamanan, yang sesungguhnya adalah bagian dari pengajaran Allah bagi bangsa Israel, mereka langsung menilai Allah tidak adil. Dan mereka lupa akan begitu kejamnya penderitaan mereka di zaman dahulu. Mereka rindu untuk kembali ke Mesir. Padahal Mesir dengan begitu kerasnya menganiaya mereka. Bapak Ibu Saudara, jawaban Yesus ini benar-benar peringatan. Sebab ia melihat ada bahaya dalam permintaan untuk menengok ke belakang. Yesus tidak ingin muridnya hanya sekedar coba-coba. Lihat dulu sehari, 2 hari kalau jalan, kalau enak gitu sama Tuhan. Kalau hidup percaya sama Tuhan enak, sesuai dengan ekspektasiku, oke lah, boleh lah. Kalau enggak mah, ngapain? Mendingan enak hidup yang lama. Bapak Ibu, Yesus tidak ingin murid-muridnya punya pikiran yang demikian. Seorang murid yang setia adalah murid yang tidak merindukan kehidupan lamanya. Bagi Yesus, menengok ke belakang ini tidak sehat. Menjadi murid adalah keputusan seumur hidup. Menghidupi pelayanan sebagai seorang murid adalah membutuhkan loyalitas yang tidak terbagi. Manusia tidak bisa hidup percaya kepada Allah dan Mammon, bukan? Oleh karena itu, Yesus ingin muridnya setia. Dalam arti melepaskan keterikatan apapun dari kehidupan yang lama. Meninggalkan segala kenyamanan yang sementara itu. Dan kini hidup bersama Kristus. Setia apapun kondisinya. Bapak Ibu Saudara, menjadi murid Kristus yang setia
bukanlah murid yang menoleh ke belakang, ke kehidupan kita yang lama. Tapi gak jarang juga banyak orang yang katanya setia kepada Kristus, mengaku dengan mulutnya, namun sayangnya tidak sungguh-sungguh. Banyak yang katanya murid tetapi hanya sekedar coba-coba. Ya kayak tadi, kalau ikut Yesus enak, oke. Kalau enggak, ya udah. Kalau hidupku, gajiku, relasiku dengan orang-orang lain terganggu, ngapain aku percaya Kristus? Banyak Bapak Ibu Saudara yang berpikiran seperti itu. Murid yang setia adalah murid yang tidak menengok ke belakang, tetapi fokus hanya kepada Tuhan. Memandang Tuhan apapun situasi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat hidup kita. Sudahkah kita hanya fokus kepada Allah dan tidak berpikir dua kali ketika menghadapi apapun dalam kehidupan kita? Ada sebuah iklan, tagline yang berkata, untuk anak masa coba-coba. Bapak Ibu Saudara, untuk anak aja masa coba-coba. Apalagi untuk Allah, pencipta kita. Masakan kita coba-coba. Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita tentu gak suka dibohongin, bukan? Kalau kita ngomong nih, biasanya dalam relasi nih, entah dalam hubungan suami istri ataupun dalam hubungan pacaran bagi teman-teman yang masih muda, biasanya kalau kita bilang sayang ke pacar kita juga minta untuk membuktikan, bukan? Kalau kita ngomong sayang, iya dong, ya udah tunjukin mana sayangnya kamu, mana perhatiannya sama kamu, di mana kamu waktu aku butuh. Apakah kamu udah jadi support system yang baik buat aku? Ya ini bukan cuma hanya perempuan gitu, laki-laki juga kadang. Gimana rasanya kalau kita dibohongi Bapak Ibu Saudara? Sakit bukan? Kita yang membohongi pasangan kita pun pasti sakit. Saya yakin kita pasti malu kalau kita nggak bisa nunjukin perkataan kita itu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang suka dibohongi. Bukankah Allah sama seperti itu? Allah tidak ingin orang-orangnya percaya, setia hanya di mulut. Allah tidak ingin orang-orang hanya percaya di omongan saja. Sama seperti sikap Allah kepada bangsa Israel di padang gurun. Allah sesungguhnya sedih jika kita tidak sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Dia. Dan apakah kita punya rasa malu yang sama ketika kita tidak setia dengan sungguh-sungguh kepada Allah? Bapak Ibu Saudara, Yesus, Allah kita adalah Allah yang realistis. Yesus ingin muridnya menyadari. Bahkan kita tahu sekarang bahwa menjadi murid Kristen, menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen bukanlah sesuatu kehidupan yang mudah. Kita dipanggil untuk setia kepada Allah, setia kepada Yesus, dan dunia membenci Yesus. Oleh karena itu mengikuti Yesus perlu kesetiaan yang total, komitmen yang jelas. Allah menunjukkan seperti apa murid yang setia hari ini. Murid yang mau meninggalkan zona nyamannya, bukan cuma sekedar fisik tetapi juga pikiran. Murid yang menjadikan Allah, menjadikan kerajaan Allah, membagikan kerajaan Allah itu sebagai prioritas yang utama. Dan murid yang bukan cuma coba-coba. Murid yang tidak menengok ke belakang, tapi hanya fokus ke depan kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, tentu ini bukanlah perjalanan yang mudah. Saya tidak tahu secara pasti gimana kondisi kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Mungkin ada yang sudah rasanya punya poin-poin itu. Mungkin ada yang belum. Atau mungkin ada yang sedang bergumul. Berita baiknya Allah tidak diam. Hari ini Allah menegur dan mengingatkan kita bahwa kita perlu menjadi dan terus berjuang untuk setia pada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka di tengah pergumulan iman kita, datanglah hanya kepadanya.
Mintalah Ia menopang kita agar kita dapat terus berjuang hidup menjadi murid yang setia. Kabar baik lainnya Bapak Ibu Saudara, perjuangan ini sulit, betul, tetapi sepadan. Mengapa? Karena kasih Allah yang diberikan kepada kita jauh lebih besar dari rintangan yang kita hadapi saat ini. Penebusan yang membuat kita dapat berjalan bersama dengan Allah. Perjuangan ini sepadan karena perjuangan ini adalah perjuangan untuk hidup bersama dengan Allah. Oleh karena itu, nikmatilah perjuangan ini. Nikmatilah proses demi proses untuk menjadi murid yang setia. Jatuh bangun ada, tapi bukan berarti itu jadi alasan kita untuk meninggalkan Kristus. Bapak Ibu, Saudara, Allah setia kepada kita. Sudahkah engkau setia dengan sungguh-sungguh kepadanya? Sebentar lagi kita akan memasuki perjamuan kudus. Memperingati kesetiaan Allah yang begitu besar kepada kita. Tapi sebelum itu, sebelum kita merasakan sukacita itu, mari kita renungkan kembali. Apakah kita sudah sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh menghidupi murid yang Yesus inginkan? Mari kita renungkan jawabannya dalam saat hening kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih atas kasih yang Engkau berikan, atas kesetiaan yang Engkau terus lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami seringkali tidak setia kepadamu. Kami mohon Engkau yang terus menuntun kami, agar dalam perjalanan hidup kami semakin mengerti dan semakin menghidupi seperti apa menjadi murid-Mu yang setia ini. Terima kasih ketika Engkau sudah berbicara kepada kami hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, bukan hanya untuk mengerti, tapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan pokok-pokok doa kami. Tuhan, kami menyerahkan gerejamu, GKI Blora, ke dalam tangan namamu. Ya Allah, kami bersyukur atas hadirnya gereja di tempat ini. Bersyukur untuk tuntunanmu, berkat yang telah Engkau berikan selama ini bagi gereja kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap pelayanan yang gereja kami lakukan, setiap persekutuan yang ada, setiap hal yang dilakukan oleh gereja kami. Kiranya itu bisa berjalan dengan baik, dan terlebih, kiranya semua pelayanan yang dilakukan di gereja kami ini
bisa menjadi alat untuk memuliakan Engkau dan memperkenalkan Engkau di lingkungan sekitar kami. Mempersiapkan anak-anak-Mu yang beribadah di tempat ini untuk menjadi saksi-Mu di tempat mereka berada. Tuhan, kami menyerahkan setiap majelis, setiap badan pelayan jemaat, dan juga yayasan yang gereja kami topang. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka, setiap orang yang melayani dan setiap orang yang terlibat. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka. Kami juga menyerahkan Kak Fania ke dalam tangan pendeta Fania. Kiranya Engkau yang berikan ia hikmat juga untuk terus menuntun jemaat di tempat ini. Kiranya majelis, badan pelayan jemaat, dan setiap pendeta yang melayani bisa saling bahu-membahu, menopang pelayanan di tempat ini, sehingga mempersiapkan anak-anak-Mu, makin mendekatkan anak-anak-Mu kepadamu, memperkenalkan nama-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang sedang sakit dan mengalami pergumulan. Tuhan, kami mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan, tapi Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menopang setiap kehidupan anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong mereka. Jika ada mereka yang sakit, tolong ya Tuhan, jamah. Tuhan, kiranya Engkau yang pakai setiap obat-obatan, setiap tindakan medis, dokter, dan hal-hal yang lain yang mereka terima. Agar semuanya itu bisa menjadi alat-Mu untuk melepaskan penyakit mereka. Jika Engkau berkenan, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dapat menjalani hidup kembali dengan seperti biasanya. Tuhan, kiranya di tengah-tengah pergumulan mereka tetap dapat melihat cahaya yang Engkau berikan. Engkau ada bersama-sama dengan mereka juga. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya kami yang sedang menghadapi dan masih menghadapi badai COVID-19. Tuhan, ada kekhawatiran di tengah-tengah kami bahwa COVID naik, COVID terus berkembang di negara kami. Dan itu menyebabkan banyak hal ya Tuhan, krisis ekonomi, krisis kepemimpinan juga, dan krisis penyakit. Tuhan, kiranya Engkau yang menopang negara kami. Kami percaya bahwa Engkau juga mengasihi negara kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami, tolong negara kami agar negara kami bisa pulih sesuai dengan waktu-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat para pemimpin, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya. Kiranya Engkau yang berikan mereka hikmat, agar mereka dapat memutuskan apa yang baik dan apa yang berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya keputusan-keputusan setiap hal yang dilakukan di dalam negara kami adalah keputusan yang baik untuk semuanya. Tidak untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tidak untuk keinginan-keinginan tertentu. Ya Tuhan, sesungguhnya banyak doa yang ingin kami sampaikan. Banyak hal-hal yang tidak bisa kami sebutkan, pergumulan hidup kami. Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan doa dan pergumulan hidup kami yang lain ke dalam tangan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menjawab satu persatu sesuai dengan waktu-Mu. Dan ajar kami juga agar kami dapat mengerti, mencari Engkau, dan menerima keputusan-keputusan dan jawaban-jawaban dari doa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Firman Tuhan bersabda yang mendasari persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari bangkit berdiri. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucap bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami, pekerjaan kami, dan lingkungan sekitar kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang tidak pernah mungkin kami bisa hitung satu persatu. Dan itu selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, inilah persembahan kami. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sama-sama menaikkan pujian dari NKB 179. Lama aku enggan mengikut jalan Tuhan. Aku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku. Serta ku memandang penebus di salib, aku berserah.
Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun engkau dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya.